Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ikhwatal iman, a'azzanillahu wa iyyakum. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pelajaran kita dalam pembacaan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan membacakan penjelasan basmalah dan penjelasan hamdalah. Maka kita masuk perkataan beliau atau perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala selanjutnya. Tapi sebelum kita baca pernyataan atau perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, kita baca dulu matan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ada baca, antum bisa ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Baik. Berkata penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas makna dari basmalah ini. Alhamdulillah, demikian pula bacaan alhamdulillah ini juga sudah kita bahas. Kemudian kata beliau, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi, agar Allah menampakkan agama tersebut di atas agama-agama yang lainnya seluruhnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Alladzi arsala rasulahu, yang zat yang mengutus rasulnya. Siapa itu zat yang mengutus rasulnya? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Fauzan hafizahullah, Allah subhanahu yuhmadu ala ni'amihi allati la tuhsa. Allah subhanahu wa ta'ala itu dipuji karena nikmat-nikmat yang Allah berikan
yang mana nikmat tersebut jumlahnya tidak terbatas, jumlahnya tidak terbilang. Wa min ajalli hadhihi ni'am, dan di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, yang paling besar, yang paling agung, yang paling baik, yang paling bagus adalah an arsala, yaitu Allah mengutus. Ay ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mengutus, mengirim rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War rasulu lughatan, kata Syekh Fauzan, dan rasul secara bahasa man bu'itha bi risalatin. Rasul adalah ya orang yang diutus, dikirim dengan membawa risalah. Ya, dengan membawa risalah. Wa syar'an, adapun secara syariat, makna Rasul adalah huwa insanun zakarun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Rasul, kata Syekh Fauzan, secara syariat adalah seorang manusia lelaki, berjenis kelamin lelaki, yang diberi wahyu kepadanya, diwahyukan kepadanya dengan syariat, dan beliau diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Nah, ini Rasul. Ya, adapun Nabi, ya, menurut definisi yang senafas dengan ini, maka Nabi adalah insanun zakarun, ya, wa uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitablighihi. Nabi adalah seorang lelaki, ya, yang diwahyukan atau yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, ya, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Akan tetapi sebagian ulama memberikan definisi yang lain, ya, yaitu Nabi adalah seorang lelaki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat, ya, Nabi sebelumnya. Jadi melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul adalah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat yang baru, ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi bedanya Nabi dan Rasul adalah kalau Nabi dia, ya, wahyunya itu berupa perintah menyampaikan syariat atau syariat dari Nabi sebelumnya. Adapun Rasul ini membawa syariat baru. Baik. Bil huda, ya, yaitu Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, dengan petunjuk al-huda. Al-ilmu nafi', ya, al-ilmu an-nafi'. Jadi al-huda atau hidayah ini maksudnya adalah ilmu nafi'. Wa huwa kullu ma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ilmu nafi' adalah seluruh apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang datang dengan Nabi alaihi salatu wasallam, minal ikhbarat, baik kabar-kabar as-sadiqah, ikhbarat, kabar-kabar yang benar, awil awamir wal awamir, dan perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wasairu syara'i an-nafi'ah, dan seluruh syariat-syariat yang bermanfaat. Makanya, ya, para ulama menyebutkan ketika menjelaskan tentang makna syahadatu ar-risalah, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, maka para ulama menjelaskan bahwa maknanya adalah ta'atuhu fima amara, ya. Makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, seorang ketika mengucapkan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, seorang ketika menyatakan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka maknanya adalah ta'atuhu fima amara. Dia harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu apa? Mentaatinya terhadap segala perintah yang diperintahkan olehnya. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan segala kabar yang dikabarkan oleh beliau. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi segala apa yang Nabi larang dan Nabi kecam. Nabi larang wajib ditinggalkan, dan segala sesuatu yang Nabi kecam pun harus kita tinggalkan. Ini konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula makna dari atau konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah itu juga yang keempat, yaitu wa an la yu'badallahu illa bima syara'a.
Dan Allah tidak diibadahi. Allah tidak boleh disembah kecuali sesuai dengan syariat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini adalah konsekuensi ketika seorang menyatakan dirinya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maka wajib untuk menerima segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Masuk akal tidak atau tidak masuk akal. Wajib untuk menaati segala perintah-perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik itu dirasakan sangat berat ataupun juga dirasakan ringan. Ya, jadi nggak boleh pilih-pilih, tebang pilih. Nggak boleh tebang pilih. Ini syariat yang baik, syariat yang mudah, syariat yang ringan, laksanakan. Ini syariat yang berat, tinggalkan. Jangan, nggak boleh. Ya. Karena konsekuensi dari ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus menaati Rasulullah atas segala perintah-perintah beliau. Demikian pula sebaliknya, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Nabi. Apa yang dilarang oleh Nabi maka ditinggalkan, dan apa yang dikecam oleh Nabi pun harus ditinggalkan. Ini sesuai dengan ya sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Segala sesuatu yang aku perintahkan, segala sesuatu yang aku larang maka tinggalkanlah. Dan segala sesuatu yang aku perintahkan maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi, ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, konsekuensi syahadatu anna Muhammad Rasulullah adalah kita wajib untuk taat kepada Rasul, membenarkan segala kabar yang beliau berikan, ya, melaksanakan perintah beliau dan meninggalkan larangan beliau, dan beribadah hanya sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Selama itu adalah tuntunan Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, maka wajib kita laksanakan. Sebaliknya, kalau tidak ada tuntunannya Nabi, maka kita tidak boleh menisbatkan bahwa perbuatan tersebut adalah ibadah. Karena kalau kita menyatakan bahwa ini adalah sebuah ibadah dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi, maka ini adalah merupakan sebuah perkara yang baru yang dikecam oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dalam perkara kami, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maksudnya apa? Dalam perkara agama. Barang siapa yang berbuat mengada-ngada dalam perkara-perkara agama, ya, yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka ya, ibadahnya itu, perbuatannya itu adalah tertolak. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi, maka perbuatan tersebut adalah raddun, perbuatan tersebut tertolak. Ya. Baik. Kemudian Syekh Fauzan tadi ketika menyebutkan bil huda di sini adalah ilmu nafi', karena ilmu nafi yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah membawa wahyu, dan wahyu itu adalah hidayah, yang mana hidayah ini hidayah berupa ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh Fauzan, karena al-huda atau hidayah itu ada dua macam. Hidayah yang pertama yaitu yang bermakna hudan bimakna ad-dilalah wal bayan. Ya. Jadi hidayah itu, hidayah atau al-huda sama maknanya. Ada dua macam. Yang pertama hidayah ad-dilalah wal bayan. Adilah penunjukan, bayan penjelasan. Atau kata lain, hidayah yang pertama ini adalah apa? Al-ilmu. Ya. Maka setiap orang bisa memberikan ilmu. Setiap orang mampu untuk memberikan ilmu. Setiap orang mampu untuk menyampaikan ilmu. Ya. Baik setiap pihak bisa menyampaikan ilmu, baik Allah Azza wa Jalla maupun juga makhluknya. Allah berfirman dalam surah
Fussilat ayat 17, wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'anil huda. Dan adapun Tsamud, maka kami berikan hidayah kepada mereka. Fastahabbul 'ama 'alal huda, maka mereka lebih memilih, lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Berarti hidayah yang Allah berikan di sini apa maksudnya? Ilmu. Bayan, penjelasan, ad-dilalah, diutusnya Nabi ke tengah-tengah mereka. Ya, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yaqumu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hidayah ini juga yang bisa dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat ke-52. Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya apa? Nabi alaihi salatu wasallam bisa mengajak manusia. Nabi alaihi salatu wasallam bisa mendakwahi manusia. Nabi alaihi salatu wasallam bisa menyeru manusia untuk menuju jalan yang lurus. Nabi alaihi salatu wasallam bisa memberikan kabar, memberitahukan, ya, memberi ilmu bahwa inilah jalan yang benar, inilah jalan yang lurus, inilah jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, ini adalah hidayah apa? Maksudnya hidayah ilmu, hidayah ad-dilalah, hidayah petunjuk, penjelasan, ya. Adapun hidayah yang kedua, yaitu maknanya adalah hidayah taufik wal ilham. Hidayah berupa taufik wal ilham. Hidayah berupa taufik wal ilham. Apa ini taufik? Taufik bimbingan, ya. Taufik wal ilham ini maknanya bimbingan. Seorang bisa melakukan apa yang diilmui. Berarti apa di sini? Hidayahnya maknanya al-amal. Ya, hidayah di sini maksudnya al-amal. Karena betapa banyak orang yang memiliki ilmu, tahu ilmunya, mendapatkan ilmunya, tapi dia nggak bisa beramal. Dia nggak mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Dia nggak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Nah, ini orang yang mendapatkan ilmu, maka dia mendapatkan hidayah dari orang lain. Ya. Mendapatkan hidayah dari pihak lain. Tapi ketika dia mengamalkan, dia mendapatkan kemudahan, dia mendapatkan kemampuan, kesempatan untuk bisa beramal terhadap ilmu yang dia miliki, maka ini murni hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Syekh Fauzan menyatakan, wa hadza huwal manfiyyu 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yaqdiru alaihi illa Allah taala. Maka hidayah yang kedua ini adalah hidayah yang dihilangkan, dinafikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam pun tidak mampu untuk bisa memberikan taufik. Tidak mampu untuk bisa memberikan ilham. Tidak mampu untuk bisa memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki. Nabi hanya bisa menunjukkan ini loh jalan yang benar. Ini jalan yang salah. Ini kebenaran, ini Al-Qur'anul Karim, ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bas, sampai situ aja. Beliau tidak mampu untuk membuat seorang itu menerima ilmu. Menerima ilmu, mengamalkan ilmu yang dia miliki. Atau ilmu yang diberikan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tidak akan mampu. Artinya apa? Nabi SAW tidak mampu untuk memberikan taufik kepada orang yang dia cintai. Beliau hanya bisa menunjukkan ini loh jalan yang benar. Ketika beliau mendakwahi pamannya yang beliau cintai, Abu Thalib, ya. Abu Thalib didakwahi oleh Nabi SAW, diajak untuk masuk Islam. Dan Abu Thalib mengilmui. Abu Thalib yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh keponakannya itu adalah ajaran yang benar. Abu Thalib paham bahwa apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah ajaran yang lurus, ajaran yang benar, ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi sampai matinya Nabi alaihissalam tidak bisa membuat Abu Thalib
masuk dalam Islam. Ya. Masuk dalam Islam. Baik. Kemudian kita lanjutkan perkataan penulis, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yang mana Allah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan dengan membawa agama yang hak. Apa maknanya agama yang hak? Agama yang hak di sini, dinul haq artinya adalah al-amalus shalih. Dinul haq artinya adalah amal yang benar, amal yang saleh. Alladzi ad-dinu yutlaqu wa yuradu bihil jaza. Dan terkadang makna lafaz ad-din itu dimaknai, yang dimaksudkan maknanya adalah, atau digunakan yang dimaksudkan maknanya adalah al-jaza. Jadi ad-din punya maknanya, bisa jadi bermakna al-jaza. Ad-din bisa maknanya al-jaza. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Ya. Allah adalah zat yang memiliki hari ad-din. Apa di sini ad-din artinya? Al-jaza. Ya, hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Wa yutlaqu wa yuradu bihil khudu'u wal inqiyad. Dan terkadang digunakan dan diinginkan maknanya adalah al-khudu', tunduk dan patuh. Ya, al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Wa idhafatu ad-dini ilal haqqi, dan disandarkannya kata ad-din ya kepada kata al-haq. Kan asalnya ad-din al-haq ya. Kemudian ad-din ini diidhafahkan. Ya. Ad-din ini diidhafahkan. Yang mana idhafah ini menyandarkan dua kata atau lebih menjadi satu rangkaian kata. Kata yang pertama dinakirohkan, cara untuk mengidhafahkan itu dinakirohkan, kemudian tanpa tanwin ya. Kemudian kata yang kedua dima'rifahkan dan di kasroh, dimajrurkan. Kata yang pertama disebut dengan mudhafun, kata yang kedua disebut dengan mudhafun ilaih. Ini rumusnya. Dinul haqqi. Maka di sini kata Syekh Fauzan, ya, diidhafahkannya ad-din kepada al-haq, ini adalah merupakan idhafatul mausuf ila sifatih. Ya, yaitu menyandarkan mausuf. Mausuf itu yang disifati. Muhammad tampan, maka Muhammad adalah al-mausuf, tampan adalah sifat. Ya. Ad-din al-haq. Mana yang sifat? Agama atau kebenaran yang benar? Mana sifat? Ad-din atau al-haq? Al-haq, karena al-haq merupakan sifat. Al-haq kebenaran yang benar. Maka agama yang benar, nah di sini diidhafahkan ya. Disandarkan si kata mausufnya yang disandarkan kepada as-sifat. Ayat maksudnya adalah ad-dinu al-haqqu. Ad-dinu al-haqqu. Wal haqqu masdarun, dan kata al-haq masdar dari haqqa yahiqqu bimakna sabata wajaba. Sabata wa wajaba. Haqqa yahiqqu maknanya adalah sabat, apa? Kokoh dan pasti, harus ya. Wa dhidduhu al-batil, lawannya adalah al-batil. Ya, jadi al-batil adalah kesalahan, kemungkaran, keburukan, kejelekan ya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Yang mana Allah utus rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam ini agar membuat agama ini, agama yang hak ini adalah agama yang nampak, agama yang muncul, agama yang tinggi, berada di atas agama-agama yang lain yang datang sebelumnya. Ai liyu'liyahu 'ala jami'il adyani bil hujjati wal bayani wal jihadi hatta yadhhara 'ala mukhalifihi min ahli al-ardi min arabin wa ajamin min liyina wa musyrikin. Makna liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, maknanya adalah agar Allah meninggikan agama yang hak ini, yaitu agama Islam, di atas seluruh agama-agama. Yang mana Islam ini bisa tegak, Islam ini bisa berdiri, Islam ini bisa tinggi kedudukannya, tinggi derajatnya. Islam ini menjadi mulia karena Islam memiliki hujjah wal bayan, memiliki argumentasi dan penjelasan yang jentre,
memiliki argumentasi dan hujjah atau penjelasan yang jelas, yang gamblang. Lailuha kanahariha, malamnya itu seperti siang harinya, saking gamblangnya. Jadi Islam ditegakkan di atas al-hujjah wal bayan wal jihad, dan jihad. Ya. Islam tegak di atas dua perkara, al-hujjah wal bayan, hujjah penjelasan, argumentasi dan penjelasan, wal jihad, dan jihad fisabilillah. Ya. Dan ini memang terjadi seperti itu. Hatta yadhhara ala mukhalifihi, sampai tinggilah derajatnya, ya, di atas seluruh agama-agama yang menyelisihinya, di atas orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan para penduduk bumi, baik orang Arab maupun orang Ajam, baik orang-orang yang memiliki agama, ya, maupun orang-orang musyrikin. Waqad waqa'a dzalik, dan benar seperti itu terjadi, kata Syekh. Fa innal muslimina jahadu fillahi haqqa jihadihi hatta ittasa'at, ya, raq'atul bilad wal islamiyah wa antashara hadha ad-din fil masyariqi wal magharib. Maka kita dapati seperti itu. Maka sesungguhnya kaum muslimin, mereka beribadah, mereka berjihad fisabilillah dengan sebenar-benarnya sampai area, ya, riqatul baladil islamiyah. Biladil islamiyah ini artinya daerah teritorial, ya. Ruq'ah ini artinya, jadi bukan ruq'ah, ya, ruq'ah. Hatta ittasa'at ruq'atul baladil islamiyah, biladil islamiyah. Hatta ittasa'at ruq'atul biladil islamiyah. Sampai dengan jihad fisabilillah itu, sampai semakin meluaslah area atau daerah kekuasaan dari negeri-negeri Islam. Wantashara hadzal din, maka tersebarlah agama ini di seluruh penjuru baratnya, penjuru timurnya. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah sebagai, ya, saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Syahidan annahu rasuluhu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah Allah sebagai saksi bahwasanya Rasul adalah utusannya, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa muttali'un ala jami'i af'alihi wa nasiruhu ala a'da'ihi. Jadi Allah cukup sebagai saksi bagi Nabi alaihi salatu wasallam, saksi bahwasanya Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah. Muhammad benar-benar adalah utusan Allah, dan Allah akan melihat, Allah akan terus memperhatikan terhadap segala perbuatan Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan Allah akan menolong Nabi alaihi salatu wasallam melawan musuh-musuhnya. Wa fi dzalika dilalatun qati'atun ala sidqi hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tanda ciri yang sangat jelas, yang sangat gamblang atas benarnya Rasul ini. Benarnya Rasul ini. Idh law kana muftariyan la'ajalahu Allah bil 'uqubati kama fi qawlihi ta'ala walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul jahin thumma laqata'na minhul watin. Ya, karena kalau misalkan beliau sallallahu alaihi wasallam, misalkan Muhammad itu muftarian, mereka-reka membuat ajaran bukan dari wahyu, membuat ajaran, membuat amalan, membuat ibadah tanpa ada petunjuk, tanpa ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mempercepat, menyegerakan siksaan, menyegerakan hukuman baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, dan kalau engkau wahai Muhammad membuat-buat ucapan, mereka-reka ucapan, berucap dengan ucapan yang ngaco, yang ngarang, ya, la akhadna minhu bil yamin, maka engkau akan diambil, maka kami akan mengambil engkau, memegang engkau dengan tangan kanan, ya. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putuskan urat jantungmu.
Kami akan putuskan urat jantungmu. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi alaihi salatu wasallam yang membuat mereka reka agama, bahkan beliau pun sekalipun beliau yang melakukannya, maka beliau SAW tidak akan lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak akan lepas dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kalau berani untuk mereka-reka, kalau berani untuk membuat-buat ajaran agama Islam yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ya di dalam muqaddimahnya, masih dalam muqaddimahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau membawakan syahadat. Setelah muqaddimahnya beliau membawakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang benar kecuali Allah, ya semata, yang tidak ada sekutu baginya, iqraran bihi wa tauhidan, sebagai iqrar ya penetapan, dan sebagai bentuk tauhid ya mengesahkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Asy-syarhu, penjelasan dari Syekh Fauzan, beliau menyatakan wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Uqirru wa a'tarifu an la ma'budu bihaqqin illallah. Asyhadu maknanya adalah uqirru. Ya, aqarra yuqirru ya, uqirru aku mengikrarkan, aku menetapkan, dan aku mengakui, a'tarifu aku mengakui bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, fi hatainil kalimataini ta'kidun lima tadammanat syahadatu an la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat ya. Dalam dua kata ini, dalam dua kalimat ini ada penegasan terhadap apa yang terkandung dalam syahadatu an la ilaha illallah berupa penafian dan itsbat. Dalam kalimat la ilaha illallah, dalam kalimat la ilaha illallah, ini terkandung dua rukun. Yang pertama yaitu an-nafyu, yang kedua al-itsbat. Karena ketika kalimat itu terkandung di dalamnya dua rukun ini, maka kalimat itu adalah kalimat yang kuat, kalimat yang kokoh, kalimat yang tinggi, ya? Kalimat yang tegas. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar, ya, maka kita nafikan seluruh sesembahan. Karena kita tahu bahwasanya di dunia ini banyak sesembahan, banyak pihak-pihak yang disembah selain Allah, banyak pihak-pihak yang diibadahi selain Allah, baik benda-benda yang ada di langit maupun benda-benda yang ada di bumi, baik benda yang besar maupun benda yang kecil. Ya, baik benda yang besar maupun benda yang kecil, nggak usah dibesar-besarin. Ya, jadi baik benda yang besar maupun benda yang kecil itu semua ada yang disembah, baik yang hidup maupun yang mati. Ya. Baik dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah maupun hina di sisi Allah. Banyak yang disembah. Matahari disembah, bulan bintang disembah, ya. Awan disembah, para malaikat yang dekat dengan Allah disembah, nabi-nabi yang diutus oleh Allah disembah, bahkan orang yang kafir sekalipun disembah. Bahkan zaman sekarang ada anak yang lahir dalam keadaan cacat pun disembah, ya. Dikultuskan, disucikan. Ini merupakan bentuk atau ini merupakan bukti nyata bahwa banyak Tuhan, banyak sesembahan selain Allah. Akan tetapi, ya, dengan penafian dalam kalimat la ilaha, kita nafikan seluruh Tuhan-Tuhan itu. Kita tidak tiadakan, kita tolak seluruh Tuhan-Tuhan tersebut. Kemudian barulah rukun yang kedua kita tetapkan illallah, kecuali Allah, ya. Maka sempurnalah kalimat tersebut dengan peniadaan, penegasan. Jadi akhirnya dengan muncul apa? Kalimat atau makna tegas, makna yang kokoh, makna yang kuat. Nah, kalimat wahdahu la syarikalah ini juga merupakan bentuk penegasan dalam kalimat ini,
bahwa wahdahu la syarikalah ini juga merupakan bentuk an-nafyu dan isbat. Wahdahu artinya semata. La syarikalah, tidak ada apa artinya? Sekutu baginya. Mana yang nafyu, mana yang isbat? Wahdah ini isbat, adapun la syarikalah nafyu. Maka sempurnalah kalimatnya, apalagi dengan ditegaskan dengan dua kalimat ini, wahdahu la syarikalah. Tidak, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Nafyul ilahiyah amma siwallah wa itsbatuha lillah, yaitu menafikan seluruh ilahiyah, seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah, dan ditetapkanlah sesembahan itu atau penyembahan atau ibadah tersebut hanya kepada Allah. Faqauluhu wahdahu, maka perkataan beliau wahdahu semata ini ta'kidun lil isbat, untuk penegasan pada kalimat isbat. Wa qauluhu la syarikalah, dan kalimat la syarikalah ini merupakan takkid, penegasan, penekanan pada rukun yang menafikan, rukun nafi, ya. Wa qawluhu, dan perkataan beliau iqraran bihi wa tauhidan, ya. Iqraran bihi wa tauhidan masdarani muakkadani li ma'na al-jumlati as-sabiqah wa asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Ay iqraran bil lisan wa tauhidan ay ikhlasan fi kulli ibadatin qawliyatan aw fi'liyatan aw i'tiqadiyatan. Asyhadu an la ilaha illallah atau iqraran bihi wa tauhidan ini merupakan dua masdar, ya, dua isi masdar yang merupakan takkid atau penegasan pada makna kalimat sebelumnya. Jadi iqraran bihi wa tauhidan ini menegaskan kata asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Menegaskan kalimat tersebut. Maknanya adalah, ya, ucapan atau persaksian asyhadu an la ilaha illallah ini merupakan ucapan yang diucapkan dengan lisan. Iqraran bil lisan, ya, iqraran bil lisan, diucapkan dengan lisan. Karena tidak cukup seorang mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah tanpa dia ucapkan. Pengakuan hati semata, misalkan ketika seorang kafir, seorang yang lahir dalam keadaan kafir, di keluarga yang kafir, kemudian dia dalam hati mengakui bahwasanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup pengakuan tersebut sampai dia iqraran bil lisan. Dia mengakui, dia menegaskan, dia menekankan, ya, mengikrarkan dengan lisannya. Wa tauhidan maknanya adalah ikhlasan, ya, ikhlas, memurnikan segala bentuk ibadah. Bukan hanya ucapan semata yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi harus dibuktikan dalam tauhidan. Tauhidan apa maksudnya di sini? Ikhlas. Memurnikan segala macam bentuk ibadah, baik qauliyah, fi'liyah atau i'tiqadiyah. Baik ibadah berupa ucapan, perbuatan atau juga keyakinan. I'tiqadiyah, keyakinan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, atau Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maknanya adalah uqirru bilisani, aku mengikrarkan dengan lisanku, wa a'taqidu biqalbi, dan aku meyakini dengan hatiku, annallaha, bahwasanya Allah arsala abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kaffatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia secara keseluruhan, secara menyeluruh. Bi anna syahadata li hadzal rasuli birrisalati maqrunatun bisyahadati lillahi bitauhid la takfi ihdahuma anil ukhra. Karena sesungguhnya syahadat terhadap rasul ini dengan persaksian terhadap risalah, ya, ajaran yang dibawa oleh beliau sangat terkait,
maqrunatun, terkait dengan syahadat kepada Allah. Ya, persaksian kepada Allah tentang terkait dengan tauhid, mengesahkan Allah. Yang tidak cukup ya kalau misalkan dipisahkan satu sama lain. Misalkan ada seorang menyatakan saya cukup bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Enggak perlu bersaksi dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini adalah syahadat yang batil, tidak sah. Karena kalimat syahadat yang pertama, syahadat ilahiyah, itu harus terkait dengan syahadatur risalah. Ya. Wa fi qawlihi, dan dalam perkataan beliau, abduhu wa rasuluh, dalam perkataan beliau, hambanya dan utusannya, raddun ala ahli ifrati wa tafriti fi haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai bantahan terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dan orang yang menyepelekan perkara haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul ifrat walau fi haqqihi wa rafa'uhu fawqa manzilatil ubudiyyah. Maka kita dapati ahlul ifrat, orang yang gulu, orang yang berlebihan dalam haknya Rasul alaihi salatu wasallam, sampai-sampai mereka mengangkat derajat Nabi, kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam di atas kedudukan beliau yang seharusnya. Sampai-sampai beliau dikultuskan, sampai-sampai beliau ditempatkan di tempat ibadah. Makanya mereka tidak segan-segan sujud di hadapan makam kuburannya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini merupakan kultus, gulu yang dilakukan oleh ahlul siapa? Ifrat apa tafrid? Ifrat. Ya, ahlul ifrat, mereka gulu, berlebih-lebihan mengangkat kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam sampai derajat ibadah, sampai derajat ubudiyah. Wa ahlut tafrid, adapun ahlut tafrid ini lawannya. Mereka menyepelekan, ya. Mereka menyepelekan, mereka menjauhi, ya, mereka membuang. Mereka membuang, meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahu ghairu rasulin, seakan-akan beliau bukanlah seorang rasul. Ya. Menyepelekan, menganggap beliau itu tidak tidak memiliki kemuliaan. Contohnya apa yang sekarang lagi viral? Sekarang lagi viral. Seorang ibu-ibu, anak dari seorang presiden yang sangat dihormati orang-orang Indonesia. Ya, kita katakan benar, kita harus menghormati sang proklamator, sang presiden pertama, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kehormatan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Tapi apakah pantas kita menyamakan atau dia menyamakan antara kedudukannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan ya sang proklamator ini? Kita katakan tidak. Demi Allah tidak, jauh sekali kedudukannya. Misalkan si ibu itu bertanya, siapa yang lebih berperang, siapa yang lebih memiliki andil jasa terhadap kemerdekaan Indonesia di abad 20 ini? Apakah Nabi Muhammad atau proklamator? Maka kita katakan tetap Nabi Muhammad adalah orang yang paling berjasa. Kenapa? Karena dari semangat perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam itulah muncul semangat perjuangannya rakyat Indonesia. Ya. Jauh-jauh hari sebelum sang proklamator berjuang. Perang Padri, Imam Bonjol, ya, Pangeran Antasari, siapa lagi? Pangeran Diponegoro dan seterusnya. Perlawanan orang-orang Aceh, Samudra Pasai dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang tersulut semangatnya untuk merdeka, mempertahankan diri dari kezaliman penjajahan, ya, sebelum datang proklamator tersebut. Apakah mereka juga dianggap tidak memiliki jasa dalam pembentukan pendirian kemerdekaan negara ini? Tidak. Kita katakan tidak. Maka kita katakan ketika orang tersebut bertanya, siapa yang lebih berjasa di abad 20 ini? Apakah Nabi atau proklamator? Kita katakan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ya, semangatnya Nabi lah orang yang paling dihormati oleh sang proklamator sendiri dahulu, ya. Itulah yang menjadi salah satu sebab terperciknya semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Tidaklah orang yang menyatakan ucapan yang kurang ajar seperti itu kecuali dia adalah termasuk ahlut tafrid, orang yang tidak memiliki ya
tidak memiliki keyakinan akan tingginya kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam di atas manusia. Bahkan orang kafir sendiri ketika dikatakan siapa orang yang paling berpengaruh dari 1000 orang yang paling berpengaruh di dunia ini, yang nomor 1 adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini orang kafir. Nah, ini ada orang yang mengaku-ngaku anak proklamator, ya, mengaku-ngaku dia adalah seorang muslimah. Dia menyatakan saya juga cinta kok sama Nabi, tapi ternyata sangat mudah sekali lisannya untuk menghinakan Nabi alaihi salatu wasallam, menjatuhkan martabat kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam jauh di bawah kedudukan yang beliau sallallahu alaihi wasallam miliki, jauh dari kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa syahadatu annahu Abdullahi tanfi al-ghuluwa fihi wa raf'ahu fawqa manzilatih. Maka pernyataan persaksian bahwasanya beliau Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah, ini menafikan ghulu, menafikan sikap berlebih-lebihan, dan menafikan kultus, meletakkan, meninggikan kedudukan beliau di atas kedudukan yang seharusnya. Wa syahadatu annahu Rasulullah, dan persaksian bahwasanya beliau Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, taqtadi al-imana bihi wa ta'atahu fima amar wa tasdiqahu fima akhbar wa ijtinaba ma naha anhu wa zajar wa ittiba'ahu fima syara'a. Dan syahadat anna Rasulullah, bahwasanya beliau Muhammad SAW adalah Rasulullah, itu mengharuskan keimanan, beriman kepadanya. Jadi konsekuensi syahadatu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensi persaksian bahwasanya Rasul Muhammad adalah Rasulullah, konsekuensinya yang pertama adalah iman kepadanya. Harus beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, konsekuensinya adalah menaati segala perintah beliau. Yang ketiga, konsekuensinya adalah membenarkan seluruh kabar yang beliau bawa. Yang keempat, konsekuensinya adalah menjauhi segala larangan yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, konsekuensinya adalah mengikuti seluruh ajaran dan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini merupakan konsekuensi, merupakan keharusan yang harus dilakukan seseorang ketika dia mempersaksikan bahwa Muhammad Rasulullah. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, makna dari syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Maka khulasahnya adalah tadi bahwa persaksian menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, ini untuk membantah orang-orang yang gulu berlebihan dalam mengangkat dan mengkultuskan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan wa rasuluhu, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ini juga merupakan bantahan bagi orang-orang yang menyepelekan kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam, yang mana konsekuensi dari pernyataan atau syahadat ini bahwasanya kita harus beriman kepadanya, harus taat kepada perintahnya, harus meninggalkan seluruh larangannya, membenarkan seluruh kabar yang datang dari beliau, dan juga mengikuti seluruh ajaran dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, ini mungkin apa yang bisa kita bahas di perjumpaan kita kali ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan perkataan, ya, masih di akhir dari muqaddimah yang dibeli beliau atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Wasithiyah bawakan ini, yaitu perkataan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Dan juga kemudian beliau atau Syekh Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau juga menjelaskan makna amma ba'du, apa itu amma ba'du. Insyaallah kita akan bahas di perjumpaan selanjutnya. Untuk perjumpaan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jelas enggak penjelasannya? Insyaallah jelas ya. Qadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.